Karena apa? Saya dapat rezeki orang, saya memperhatikan orang, dan mudah-mudahan dengan cara saya seperti ini mereka merasa disapa. Puji Tuhan, sekarang calon imam Projo tahun ini yang baru kan 12 orang, yang praktek yang lalu 10 orang, kemarin habis 5 orang. Di Malang itu ada 30 orang S1, di sini mungkin sekarang 10 orang. Saya nggak kondomnya tapi hanya menyapa. Jadi sister, jadi kita jangan nanti tempat ini hanya ditangani orang bermasalah saja, orang yang konsultasi saja. Tapi mudah-mudahan sister itu, wah kalau kita pusing kepala, ayo kita ke susteran. Kan itu benar ini itu. Oleh karena itu saya selalu buat pastoran tuh enak supaya imamnya kerasan, fasilitasnya cukup dan sebagainya. Dengan harapan sungguh-sungguh orang pulang ke rumah istirahat, ya, memulihkan tenaga lagi. Karena apa? Kerja bukan hanya capek fisik, tapi juga capek mental. Ya. Kadang-kadang kenapa saya ke sana? Kalau sekarang tipe anak sudah capek mental, datang bagi orang punya masalah, belum tentu aku bisa selesaikan lagi. Makanya kadang-kadang saya agak menyingkir. Jadi intinya saya sangka ya kalian punya keluarga dan sebagainya. Saya hanya mengatakan Yesus bukan menegur Marta seakan-akan apa yang menyebabkan atau jelek, tapi Yesus hanya mengingatkan, menyiapkan makanan minuman itu wajar juga. Kalau enggak gimana? Tapi kalau pendalaman itu di daerah Skadau itu, kalau kita datang siapkannya kuah dulu, karena itu orang kampung kuah haus. Baru kemudian masak kopi ya. Jadi di mana ada termos di kampung kan? Baru datang kita baru masak air, nunggu lagi lama. Sudah nunggu lagi hidang susu, asal warnanya aja seperti susu, tidak ada rasa susu. Tapi gimana? Jadi Bapak Ibu saudari, mohon maaf, Jokowi sekarang mendapat apresiasi 80 orang karena Jokowi juga melayani dengan hati, mau berusaha tertentu. Memang kalau melayani dengan hati capek. Saya terakhir kenaikan Tuhan yang lalu di kampung Suwarno, apa namanya? Saya tidur jam 5 pagi, jam 7 sudah bangun lagi, jam 8 sembahyang. Tapi saya tidak merasa capek dan saya sehat-sehat saja. Saya jarang tidur terlalu cepat. Saya waktu di Sintang pernah saya tidur pastor, jam 9 malam udah tidur. Ngapa tidur? Capek. Kalau capek pulang aja. Orang masih mau ngobrol, kamu cepat-cepat tidur. Jadi kalau mau tidur pulang ke pastoran. Itu. Ya. Apalagi saya jarang datang ke kampung. Jadi wajar. Jadi kadang-kadang panitia mengatakan, "Mak bos sudah capek." Siapa bilang capek? Aku yang bisa merasa capek atau tidak. Aku capek. Foto saja misalnya kan gitu. Jadi intinya adalah rumah tempat tinggal akan menjadi nyaman kalau memang di situ ada damai, ketentraman, saling menghormati. Tapi kalau orang sudah jarang di rumah, ada tanda tanya besar. Nanti jarang misalnya ada suster PR malah tinggal di susunan lain, tidak di sini. Ada masalah itu kan. Apalagi sekarang PSS itu banyak pastor yang tinggal di situ. Padahal di MRPD itu mungkin ada 10 kamar ya kalau di sekarang masih Imam Projo malah tidak ke situ. Tanda-tanda saya, apa imam itu bermasalah atau tuan rumahnya bermasalah gitu. Saya dulu waktu di Sintang, saya bilang pembantu saya, kalau ada tamu makan istimewa sedikit. Berapa sih? Karena tamu. Tapi ada orang sok suci. Tamu kan sama saja dengan kita. Dia harus tahu kalau kita ini orang sederhana, bahasanya bagus, mulus, enak didengar. Tapi itu karena kikir, malas sebagainya. Tapi untuk masak lagi ini karena apa? Karena kita dapat rezeki dari pelayanan. Saya 78 sampai 81 saya di Senanga, saya mulai asrama. Biasanya orang tua kan ngantar anak asrama bermalam. Malam ngobrol ke pastoran. Zaman dulu itu ada arak cat lengkeng. Kalau sekarang saya beli berkotak-kotak itu. Malam itu saya ngobrol, siapkan sembako KTP ya, lumlat daun itu. Malam dengan bapak ini, Sloki. Bulan depan kunjungi anaknya, dia yang bawa tua. Jadi pokoknya mancing, karena dia merasa malu. Masa pastor yang beli. Jadi itu
Tapi orang yang suci masa memanjakan kamu? Kan kita ini miskin, benar kan? Itu orang suci. Tapi aku tidak kudus tapi bisa jadi uskup. Yang suci nggak bisa jadi uskup. Baik Bapak Ibu, jadi kita senang, kita harapkan tempat ini paling tidak menjadi tempat yang enak untuk para suster PR, terutama pejalan, entah lagi dengan daerah dan sebagainya, nyaman, ya kan? Supaya enak dan nyaman. Tentu yang lebih kita perhatikan bukan hanya materi, tapi sikap kita saja. Tapi belum apa-apa, kamu dulu ditinggal di sini bawa 1000, tidak kembali lagi, misalnya itu kan? Mana orangnya kalau gitu kan? Atau bawa handuk gitu, bahkan kadang-kadang bawa handuk yang bagus kalau jadi milik pribadi. Tapi itu sering kemarin seperti itu. Baik Ibu Bapak, saudara yang terkasih, kita doakan, saya dukung supaya suster punya tempat yang bagus. Bagaimanapun tempat ini tempat memulihkan segala-galanya, termasuk capek dalam tugas dan sebagainya, capek jasmani rohani. Yang capek rohani ini yang agak susah, ya kan? Capek jasmani haus bersih, kasih minum, lapar kasih makan, tapi lelah rohani membutuhkan pendekatan sapaan dengan hati kita. Dan dengan pemikiran seperti ini, saya yakin tempat ini sungguh-sungguh sebagai katakan miniatur bagaimana hidup Katolik yang baik, bagaimana kita meletakkan karya keselamatan dengan memberi contoh kepada orang lain, susunnya kompak sering yang lain. Sekarang bukan berhasil orang tahu pastor ini nggak cocok dengan ini, suster ini nggak cocok dengan ini. Benar kan Bapak Ibu? Oh. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau kita dengan hati udahlah, tidak cocok, paling tidak yang kita nampak sama kita tidak cocok. Sekarang umat sangat kritis dan mudah dia domba. Kepada pastor saya katakan, kalau kamu sudah sana minimal ada 2-3 kelompok itu. Karena kamu melihat di situ melihat, itu kan sering terjadi bentrok, cekcok hanya karena dugaan-dugaan yang seperti itu. Dan kita sebagai rumah tidak boleh seperti itu. Saya di Sanggau dulu, saya dengan pastor Bunut. Siapa pastor Bunut di Sanggau itu? Yang malah Bunut Setiawan, kenal ya? Dia kan orang Cina, orang Muslim. Jadi terpulang nih pasar ini, ada yang pro dia, ada yang pro saya. Tapi kami kompak. Kalau cari dana, jangan saya pergi ke pro dia. Kenapa? Aku pro aku. Gitu juga. Jadi walaupun kita nggak cocok dalam karya pastoral, kita cocok untuk kepentingan bersama. Amin. Perlu banyak omong. Baik, selanjutnya kita ikuti upacara pemberkatan rumah suster ini. Mohon maaf aku pakai sandal karena aku tadi sangka bisa dalam rumah, jadi bukan karena kurang hormati suster. Amin.